Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama kembali dengan saya di pagi yang bahagia ini saudaraku. Izinkan saya di pagi hari ini angkat dan baca firman dan berdoa Bapa kami sebelumnya saudaraku. Mari kita sapa ketiga pribadi surga yang sudah ada bersama-sama dengan kita di muka bumi ini untuk menggenapi semua firman-Nya yang tertulis di kitab kebenaran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya itu adalah nubuatan. Hanya ketiga pribadi ini saudara-saudaraku yang mampu menggenapi semua firman kebenaran tertulis di ayat Alkitab. Dan berbagailah kita manusia yang masih diberi kesempatan mendengar berita kebenaran kesaksian ini, sehingga jika kita merendahkan hati, membuka diri, izinkan diri kita dididik, gembalakannya, maka jika kita taat, bertobat, kita akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya, 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 amin. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam hormat sama sujud hamba dari lubuk hati hamba yang paling dalam kepada Bapa Yahweh, Bapa Yesus, Masya Allah yang bertata di tempat yang maha tinggi, yang bahkan ada dalam wadah tubuh Bapa yang berlalu. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum kepada Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di wadah tubuh bagian di Tino Granto. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum kepada pribadi Roh Kudus yang berdiam di wadah tubuh Kojan Piamdani yang hanya tercantik adalah kerekselen di hadapan Bapa Yahweh dan Roh Tuhan Yesus Kristus. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum kepada 24 utus surgawi, kepada ketujuh guru, kepada para rasul, nabi, para malaikat-malaikat surgawi, para anak Tuhan, bintang-bintang Tuhan, semua sahabat-sahabat yang sekarang sedang bersaksi menyampaikan berita kebenaran firman di masa Omega ini, masa akhir ini, masa belas kasihan ini. Biarlah semua yang mau merendahkan diri, mereka manusia yang mau merendahkan diri, mau mendengarkan berita kebenaran ini, merendahkan hati dan izinkan dirinya digembalakan, maka jika bertobat akan diselamatkan. Haleluya, 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 amin. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya akan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku, perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Kau baik Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa. Tatalah Engkau di tempat yang maha tinggi, biarlah Engkau selalu ditinggi-tinggikan dan hamba-Mu selalu direndahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku, ini kan di hari ini terambil dari Hakim-Hakim 4, saudaraku. Nah, Deborah dan Barak. Saya baca dari pasal 1, saudaraku. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentara ialah Sisera, yang diam di Heroset Hagoyim. Ayat ketiga, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ayat keempat, pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim orang Israel. Ayat yang kelima, ia biasa duduk di bawah pohon korma. Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk
berhakim kepadanya. Ayat yang ke-6, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Ayat yang ke-7, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kishon, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ayat yang ke-8, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ayat yang ke-9, kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Ayat ke-10, Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-12, setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kishon. Ayat ke-14, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Ayat 16, lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas dan mata pedang tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hazor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutup dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berikanlah aku minum air sedikit, guys. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberikannya lah, dia minum dan selimutinya pula. Ayat ke-20 lagi katanya kepada perempuan, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah tidak ada. Ayat yang ke-21, tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnyalah pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilontarkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Haleluya, haleluya, praise the Lord, haleluya, amin. Berkatilah kita saudara-saudaraku yang sudah mendengar berita pembacaan firman ini, sehingga kuasa Roh Kudus menerpa roh, jiwa, dan raga Anda. Roh Anda dikuatkan, jiwa Anda disegarkan, dan tubuh Anda disehatkan. Haleluya, 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 amin. Saudaraku, benar saudaraku, tadi kita sudah baca bagaimana Sisera, panglimanya si raja orang saudara-saudaraku, orang Yabim ya, mereka telah kedatangan Yabim Kanaan yang memerintah di Hazeron. Panglima tentaranya ialah Sisera Yabim. Jadi panglimanya Sisera kurang ajar, menindas bangsa Israel dan rajanya ini. Akhirnya apa? Matanya dipatok sama wanita, saudaraku. Dan si Barak juga punya iman, tapi dia maunya imannya harus bareng sama Deborah. Wah, ini Barak nih nggak benar juga nih, ini harus kita jangan contoh. Nah, namun dia mau percaya juga, ya kualitas lah, tinggal kita sendiri, saudaraku. Karena sekarang kata Bapak Yahweh, kita harus percaya bahwa diri sendiri, jangan seperti Barak ini, percaya tapi harus ada si Deborah. Nah, ini tidak, iman itu harus sendiri-sendiri, saudaraku.
kita percaya dan kita akan diberkati. Maka kalau Tuhan berjalan duluan seperti Deborah diberkati dan Barak diberkati karena Tuhan sudah duluan berjalan. Maka kita harus percaya, jangan ragu, jangan pantang menyerah, hidupi firman-Nya, apapun yang terjadi tetap hidup adalah Kristus, Kristus mati adalah keuntungan. Semua tawaran dunia jangan diterima saudaraku. Mari kita apapun yang terjadi pegang Kristus. Martir itu lebih baik daripada kita hidup seperti dijajah di zaman Barak Deborah ini saudaraku. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya akan tutup dengan doa Bapa kami saudaraku. Kami yang bersurga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Haleluya, haleluya, amin.